الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا رسول الله محمد بن عبد الله، ثم إلى أرواح آبائه من الأنبياء والمرسلين وجميع أهل بيت الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين الميامين، ثم إلى أرواح من اجتمعنا ها هنا بسببهم من أمواتنا وأمواتكم ووالدينا ووالديكم وأمهاتنا وأمهاتكم، بنية أن الله أن يتغمدهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وعلوم إمداداتهم وإشراقاتهم ونظراتهم وقدسياتهم في الدين والدنيا والآخرة. Ya Allah, moga Kau cucurkan dengan rahmat-Mu kepada orang-orang yang meninggal dari keluarga kami, orang tua kami, sanak saudara kami, teman-teman kami, dan semua yang dekat dengan kami, yang kami ingat maupun yang tidak kami ingat. Ya Allah, cucurkan pengampunan-Mu kepada mereka semua dan jadikan kuburnya adalah telaga daripada telaga surga-Mu. Amin. Masukkan di kuburnya ya Allah kebahagiaan, keredaan, keamanan, ketenangan dan kebahagiaan ya Allah. Bi haqqi Muhammadin wa ali Muhammad. Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Wa ta'ala, karena rahmat karunia kita masih dapat berkumpul, bertemu dalam diskusi forum alumni Universitas Mataram. Terima kasih kepada Akhina Syafiq yang telah mengundang saya di forum ini, dan juga kepada host malam ini yaitu Mas Sani. Terima kasih juga memberikan saya peluang untuk berbicara dalam diskusi malam ini. Topik yang diberikan amat berharga bagi saya karena tentang Imam Khomeini, manusia yang saya dulu waktu di Mesir amat sanjung, amat hormat kepada beliau. Nah, waktu saya belajar di Kairo dulu pernah membaca surat kabar yang bunyinya seorang tua yang dapat menggoyangkan tahta sah dan beliau hanya duduk di atas sejadahnya. Itu ketika saya baca surat kabar di Mesir itu amat memukau bagaimana seorang tua hanya duduk di atas sejadahnya dapat menggoncangkan kedudukan sah hingga sah tumbang. Yang dapat saya ambil pelajaran daripada kata-kata itu, pertama, manusia ini adalah manusia yang betul-betul bertakwa kepada Allah. Manusia ilahi. Ya, dan manusia yang seperti ini menurut Gus Dur adalah wali kutub zaman ini. Wali kutub zaman ini. Kalau wali kutub, kalau dalam peringkat spiritual itu merupakan peringkat yang tertinggi. Wali poros yang menduduki kedudukan yang Allah cintai yang tertinggi. Tentunya manusia mau mencapai derajat yang seperti ini hingga menghasilkan revolusi yang belum ada taranya ya, dibandingkan revolusi-revolusi yang lain yang ada di dalam dunia ini, belum ada taranya, tandingannya seperti revolusi Imam Khomeini. Karena beliau bukan manusia yang memiliki senjata, bukan memiliki apa-apa, tetapi hanya memiliki lidah dan memiliki keimanan kepada Allah. Beliau adalah manusia yang merevolusikan dirinya sendiri menjadi insan yang bertakwa kepada Allah, yang patuh kepada ajaran Allah hingga dapat merubah orang lain. Kalau kita baca ayat suci di dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah, dalam Al-Quran Allah berfirman,
Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan dapat merubah satu kaum hingga kaum itu yang mau merubah dirinya sendiri. Berarti kalau ingin merubah sebuah komunitas, sebuah keadaan, sebuah kezaliman yang berlaku, hendaklah manusia itu harus menjadi manusia yang adil pada dirinya sendiri, yang taat kepada penciptanya, hingga penciptanya akan memberikan kemudahan-kemudahan untuk melangkah seterusnya mencari magam-magam yang tinggi di sisi Allah dengan perjuangan-perjuangan. Nah, menaikkan dirinya dengan makam-makam yang tinggi ini tentunya bukan mudah, yaitu dengan meningkatkan dirinya dengan mempelajari ilmu-ilmu yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu ilmu usuluddin ataupun ilmu furu'uddin, hingga dengan dirinya menerapkan ilmu-ilmu itu pada dirinya dapat menerapkan kepada orang lain. Kalau kita pelajari daripada keberhasilan revolusi Imam Khomeini, itu saya di sini ada notes, tulisan-tulisan singkat. Saya tulis di sini ada 6 sebab, 6 reason menjadi keberhasilan kepada revolusi Imam Khomeini. Pertama, Imam Khomeini dalam sejarahnya manusia yang amat disiplin kepada dirinya. Mungkinan disiplin dianggap sepele, padahal disiplin itu adalah sesuatu yang akan menyebabkan keberhasilan dalam segala sesuatu. Dibuktikan ketika Imam Khomeini sakit di hospital, di rumah sakit, itu perawat bisa mengetahui waktu ini jam 7 atau jam 6 atau jam 8 hanya dengan pergerakan seorang imam. Ketika baca surat kabar, tahu imam tiap jam 7 pagi pasti baca surat kabar. Dan tidak pernah baca di jam 8. Sehingga perawat, oh jam berapa? Jam 7. Karena Imam Khomeini baca surat kabar pada jam 7. Ini kehebatan mendisiplinkan diri pada dirinya. Dan di sini saya akan menguatkan bahwa seorang yang ilahi, yang betul-betul hanya mencari keridhaan Allah, pergerakannya semua didasari dengan riwayat-riwayat, dan didasari dengan ayat-ayat Al-Quran, dan didasari dengan hadis-hadis, juga didasari dengan kata-kata hikmah. Kata-kata hikmah, mungkin kita akan bertanya, apa itu kata-kata hikmah? Kata-kata hikmah itu adalah kata-kata seorang yang mengikhlaskan dirinya kepada Allah paling sedikit 40 hari. Dalam hadis dikatakan, man akhlasa lillah arba'ina yawman tanfajiru yanabi'ul hikmah min qalbi. Siapa yang mengikhlaskan dirinya kepada Allah 40 hari, niscaya akan memancar sumber-sumber hikmah daripada jiwanya. 40 hari. Semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Pembicaraannya, ucapannya, makannya, mendidik anaknya, mendidik masyarakatnya, berjiran, semua semata mencari keridhaan Allah, akan keluar kata-kata hikmah. Kalau kita menamakan itu kata-kata pujangga. Nah, Imam Khomeini adalah manusia yang juga keluar daripada mulutnya banyak kata-kata hikmah. Nah, ini kelebihan Imam Khomeini. Sehingga didasari juga dengan riwayat daripada Imam Ali, alaikum bitaqwallah wa nadbi amrikum. Ini saya katakan disiplin diri ya. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah, kata Sayyidina Ali, wa nadmi amrikum, dan menyusun urusan kalian. Nazam ini menyusun, maksudnya bersistem dalam kehidupan kalian, ada sistematik. Dan itu yang dilakukan oleh Imam Khomeini, dikuatkan oleh riwayat-riwayat dalam ajaran Islam itu sendiri. Walaupun ada yang mengatakan, ada kata-kata lagi, al-haqqu bila nizam, yaghlibuhul batil bin nizam. Kebenaran tanpa sistem akan dikalahkan oleh kebatilan yang bersistem. Ini pentingnya disiplin dalam segala hal. Karena itu dalam segala hal kalau disiplin pasti ada kesuksesan. Walaupun ada yang mengatakan kebenaran yang bersistem akan
kebenaran yang tanpa sistem akan dikalahkan dengan kebatilan tanpa sistem. Ada yang mengatakan ini kata-kata Sayyidina Ali, ada yang mengatakan tidak, ini kata-kata Mustafa Sabri Afandi, satu ulama Turki. Tapi kalau kita kembali kepada kitabnya Sayyidina Ali, catatan daripada Sayyidina Ali di dalam kitab Nahjul Balaghah, ini dikuatkan bahwa ini adalah juga kata-kata Sayyidina Ali. Pernah Sayyidina Ali alaihissalam, beliau pernah berkata kepada para pengikutnya, yaitu Imam Ali berkata di dalam inna haula'il qaum, mereka kaum-kaum ini, yaitu siapa? Pasukan Muawiyah, katanya sayudaluna minkum, mereka akan diberikan kemenangan daripada kalian. Kenapa? Padahal musuh-musuh Sayyidina Ali, mereka dalam keadaan batil. Bi'ijtima'ihim ala batilin, karena mereka bersatu dalam kebatilan mereka. Mereka bersistem. Persatuan ini adalah sebuah sistem sehingga bersatu. Terus apa kata Sayyidina Ali? Wa tafarriqukum an haqqikum, dan kalian pecah belah, bercerai-berai dari hak kalian, dari kepada kebenaran ini. Kalian bercerai-berai. Wa maksiatikum imamikum, dan karena kalian melawan, bermaksiat kepada pemimpin kalian, kepada imam kalian. Fil haq, padahal dalam kebenaran kalian. Tetapi pasukan Muawiyah wa ta'atihim imamuhum lil batil, padahal mereka mentaati imam mereka, pasukan Muawiyah, padahal mereka dalam kebatilan. Tapi apa? Dikalahkan, yang batil dapat mengalahkan yang benar. Kenapa? Dengan tidak mentaati pemimpin. Jadi di sini kita dapat ambil pelajaran, kesuksesan revolusi Imam Khomeini adalah ketaatan juga kepada pemimpin. Yaitu ketaatan orang yang di sekeliling. Imam Khomeini diberikan oleh Allah karunia-Nya mendapat pengikut-pengikut yang setia, yang siap mati syahid. Ini yang membuat keberhasilan revolusi. Nah, Imam Ali mengatakan, apabila kalian tidak taat kepada pemimpin secara tidak langsung, maka kalian tidak akan menang dalam sebuah perjuangan. Dan apabila kalian bercerai-berai, kalian tidak akan menang. Ini yang dikatakan kebenaran yang tidak tanpa sistem akan dikalahkan oleh kebatilan yang bersistem. Kemudian yang dimiliki oleh Imam Khomeini hingga berhasil dalam revolusinya, memiliki ketakwaan yang luar biasa kepada Allah. Takutnya kepada Allah luar biasa. Ketakutan yang luar biasa ini yang menimbulkan di jiwanya at-tauhid fil hasyah, yaitu mentauhidkan Allah dalam ketakutan. Tidak takut kepada semua, tidak takut kepada syah, tidak takut kepada apapun kekuatan di muka bumi, hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu slogan Imam Khomeini ketika ceramah untuk menggerakkan masyarakat untuk melakukan revolusi kepada syah. Bagaimana kalian ingin mendambakan kesyahidan kalau kalian tidak mau melakukan perubahan? Bagaimana kalian ingin dicintai oleh Allah kalau kalian diam dalam untuk melawan kebatilan ini, kalian tidak berani? Ini slogan-slogan untuk menggerakkan manusia. Dan ketika menyuruh orang lain, dirinya sendiri adalah manusia yang berani. Keberaniannya yang luar biasa. Hingga dikuatkan oleh riwayat sepak terjang Imam Khomeini ini, dikuatkan oleh riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man khafallah khafahu kullu syai. Siapa yang takut kepada Allah, pasti segala sesuatu akan takut kepadanya, akan gentar kepadanya. Dan faktanya syairan amat takut dan gentar, hingga pernah menawarkan kepada Imam Khomeini, apa yang kamu mau kan, saya akan berikan. Emas, harta, semua, rumah. Yang penting Anda keluar dari Iran ini, jangan mengganggu negara saya. Akan diberikan. Apa kata jawab Imam Khomeini? Apa yang kamu mau, apa yang kamu mau, emas, semua, saya akan sediakan juga. Kamu juga pergi dari negara ini. Jangan ganggu perjuangan rakyat. Syah mengetawakan Imam Khomeini, dari mana kamu mendapat harta yang seperti itu? Kamu adalah seorang
ulama mullah yang tidak memiliki apa-apa. Kata Imam Khomeini, saya memiliki lidah. Ini lidah mempengaruhi, dapat merubah masyarakat. Saya memiliki lidah, saya akan bicara kepada rakyat Iran dan semua akan mengumpulkan emasnya, menyumbangkan. Yang penting Anda keluar dari Iran. Ini kelebihan Imam Khomeini dengan ketakwaannya. Hingga kata Imam Khomeini, demi Allah, semenjak saya kenal takut kepada Allah, saya tidak takut kepada siapapun juga dalam dunia ini. Kata Imam Khomeini, sehingga ketika saya diasingkan keluar negara, saya melihat kaki tentara yang di sebelah saya, kakinya itu gemetar, ketakutan. Jadi, apabila manusia takut kepada Allah, tentara yang masih pegang ada kuasa, ada senjata, imam tidak memiliki apa-apa, tapi kakinya gemetar, saya lihat sendiri, demi Allah. Kata imam, ini karena apa? Karena takutnya kita kepada Allah, akan membuat semua orang akan takut untuk melakukan penganiayaan. Allah yang akan menjaganya. Allah yang akan melindunginya. Dan ini dikuatkan di Al-Quran. Nanti yang saya akan bahas di poin yang berikut, yaitu in tansurullah yansurkum. Seandainya kalian mau menolong Allah, pasti Allah akan menolong kalian. Pasti. Menolong Allah dengan arti apa? Ini ayat Al-Quran. Allah tidak perlukan pertolongan manusia. Tetapi ayat Al-Quran mengatakan seandainya kalian mau menolong Allah, Allah akan menolong kalian. Menolong Allah apa? Yaitu menolong agama Allah. Tegaknya agama Allah di muka bumi ini. Tegaknya aturan Tuhan di muka bumi ini. Tegaknya keadilan. Tegaknya sosial yang baik kepada masyarakat ini adalah menolong Allah. Itu yang dikatakan khalifatullah. Semua para anbiya itu adalah khalifatullah, khalifah Allah di muka bumi, yang wajib menolong Allah dalam tegaknya agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, sebab-sebab termasuk di antara sebab kemenangan revolusi Islam Iran, yaitu keberanian Imam Khomeini yang luar biasa, yang akibatnya beliau dipenjara, diasingkan, itu semua beliau lakukan. Jadi tidak mungkin manusia dapat melakukan revolusi kalau takut dipenjara, kalau takut diasingkan, kalau takut mati. Itu tidak mungkin akan terjadi sebuah revolusi. Dan keempat, memiliki pengikut yang setia. Ini di antara sebab-sebab kemenangan keberhasilan revolusi, memiliki pengikut yang setia, yang luar biasa, seperti Syahid Bahishti, seperti Syahid Bahonar, seperti Syahid Rajai, seperti Ayatullah Ali Khamenei, yang semuanya, mayoritas, semuanya mati syahid. Bahkan setelah kemenangan revolusi Islam, subhanallah, ada keunikan dalam jumlah yang mati syahid ketika Syed Ali Khamenei sebagai pengganti Imam Khomeini pernah berceramah, itu dalam satu ruangan 72 orang meninggal. 72 orang semuanya meninggal, semuanya syahid. Dan kecuali Syed Ali Khamenei. Itu 72 orang kalau kita teliti di dalam Al-Quran yang menaiki, di dalam riwayat yang menaiki bahteranya Nabi Nuh, itu 72 manusia. Ada persamaan. Yang menaiki bahteranya Nabi Nuh yang selamat, ketika mengajak orang-orang untuk naik bahteranya Nuh, karena dunia ini akan ditenggelamkan, hanya 72 orang. Kemudian kalau kita kembali kepada perjuangan Sayyidina Husain di Padang Karbala, yang mengikuti Sayyidina Husain itu dari para sahabat dan teman-temannya jumlahnya juga 72 orang. Ini kesamaan-kesamaan ya. Seperti sudah menjadi catatan Tuhan. Orang-orang yang selamat 72. Nah, ketika terjadi pengeboman saat Syed Ali Khamenei berceramah, itu ada orang-orang yang dibom, 72 orang meninggal. Syed Ali Khamenei termasuk yang selamat waktu itu. Dan beliau mengatakan kemungkinan ada asbab. Kenapa yang lain kawan-kawan saya mati syahid, sedangkan saya tidak? Padahal saya menunggu
kematian syahid. Saya ingin mati syahid di jalan Allah. Ini yang luar biasa dalam sebuah perjuangan. Kalau tidak memiliki teman-teman yang setia, jangan harap sebuah perjuangan akan berhasil. Terus yang kelima, adanya daya tarik kepada seorang pemimpin itu. Daya tarik kepada seorang pemimpin ini yang luar biasa, yaitu apabila ini dikuatkan oleh ayat Al-Qur'anul Karim, ya. Kemungkinan agak jenuh materi yang saya berikan, kemungkinan agak jenuh, terlalu panjang, tapi insya Allah hanya bagus. Ya. Bagus. Tadi teruskan. Teruskan. Bagus, Bir. Bagus. Ya. Ada lagi Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim di dalam surah Al-Maryam ayat 96. Ayat 96 surah Al-Maryam, bismillahirrahmanirrahim, innalladzina amanu wa amilus salihat sayaj'alu lahumur rahman wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, beriman pertama dulu, yaitu mengimani Allah Ta'ala, dan beramal saleh, kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang baik di sisi masyarakat, saya ja'alu lahumur rahman wudda. Pasti Allah akan menjadikan untuk orang tersebut wudda, kecintaan di sisi masyarakat. Karena itu banyak pengikut-pengikutnya yang setia, cinta, sanggup mati syahid dengan Imam Khomeini. Tidak menginginkan dalam sebuah perjuangan ini Imam Khomeini jabatan. Walaupun Shah pernah mengatakan Imam Khomeini adalah antek, hati-hati. Dan ini menginginkan karir nanti. Tapi Imam Khomeini terus di jalannya, terus ditolong oleh para sahabat, teman-teman, pengikutnya, sehingga berhasil. Ini perjuangan Imam Khomeini yang luar biasa, yang merupakan pukulan kepada imperialisme Barat, sehingga dengan revolusi ini, yang tadinya kuasa Barat, terutama Amerika, CIA, yang telah menggulingkan Muhammad Mossadegh tahun 1953, dapat digulingkan lagi oleh Imam Khomeini dengan kuasa Allah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sampai sekarang 42 tahun, Iran setelah revolusi Imam Khomeini diembargo oleh Barat, oleh Amerika dan sekutunya, embargo pertahanan, embargo perobatan, obat-obatan, semua diembargo. Tetapi tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala menolongnya. Walaupun setelah revolusi dipaksakan dengan perang dengan Irak selama 8 tahun. Yang dianggarkan waktu itu kemungkinan perang itu 1 tahun akan tumbang. Ternyata 8 tahun. Tetap diberikan kemenangan kepada Iran karena manusia yang memimpin revolusi ini, manusia yang betul-betul ilahi. Yaitu semuanya tujuannya karena Allah, karena ridha Allah. Sehingga pernah dilihat, pernah datang para pemimpin-pemimpin, termasuk Tommy Soeharto pernah datang ke rumahnya Imam Khomeini di Teheran, tempat tinggalnya. Beliau terkejut dan menangis, menetes air mata. Ada teman saya yang mendampinginya melihat Tommy menetes air mata. Seorang pemimpin, rumahnya tidak ada apa-apa, perabot-perabotnya sangat minim. Padahal memegang negara Islam Irak, tetapi tidak mencari kesenangan duniawi, semuanya yang dipikirkan untuk rakyat. Dan itu pun rumah yang di Teheran adalah rumah sewa yang beliau tinggal. Hingga negara ketika berkuasa, para pemimpin-pemimpin yang lain mengatakan harus kita hadiahkan ini rumah kepada Imam Khomeini. Ketika dibeli dan dihadiahkan kepada Imam Khomeini, rumah beliau yang di Qom, di kota Qom, dihadiahkan menjadi museum untuk rakyat Iran. Jadi Imam tidak mau mengambil hadiah tanpa membalas kepada negara. Ini manusia yang betul-betul berjuang untuk rakyat, berjuang untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang saya analis, analis dari segi riwayat-riwayat yang mendukung perjuangan Imam Khomeini, dan banyak hal-hal yang lain insya Allah
Kalau ada waktu-waktu yang lain, insya Allah dikupas lagi. Wal afu minkum atas segala kekurangannya. Saya mohon maaf dari semua yang hadir di malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.